Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup Sayyidul Taifah Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, Bushra Al-Hafi dan seterusnya. Kalau di zaman kita dicubit masih terasa, enggak usah ya kerja jadi supir ke, jualan ke, ikhtiar. Karena orang yang tidak mengandalkan ikhtiar, hanya doa saja, maka dia orang gila. Tapi yang cerdas dan waras dan berakal yang menggabungkan keduanya, tawakal kepada Allah yang mumpuni dan ikhtiar juga yang semangat, kau akan menjadi orang yang sukses. Sallu ala Nabi Muhammad. Dikisahkan orang yang mengandalkan diri sendiri tak tawakal pada Allah, nggak bisa. Kenapa? Karena engkau akan menjadi orang yang sombong, dan terbukti orang yang sombong akan jatuh semua. Dan yang iktimat apalagi berharap kepada selain Allah, jangan. Boleh kita berniaga, boleh kita berdagang ataupun bisnis bersama orang, tapi tidak, ini hanya batas ikhtiar saja, tapi hakikatnya yang mengayakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada siapapun. Dikisahkan, ini saya mendapatkan dari Syekh Muhammad bin Ismail Zainal Makki Al-Yamani yang kemarin baru datang di Pontianak, dan kemarin saya kunjungan sama beliau. Dulu waktu di Pontianak beliau bercerita bahwasanya kita ini jangan i'timad kepada yang lemah. Orang yang bersandar kepada yang lemah ikut lemah. Orang yang bersandar kepada yang bengkok ikut bengkok. Orang yang bersandar kepada yang maha kuat, insya Allah yang maha kuat itu yang akan menguatkan dia. Dan siapa yang maha kuat selain Allah? Tidak ada. Dikisahkan Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini setiap tahun mendapatkan kafalah ataupun kiriman hadiah dari Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu. Setelah jatuhnya sang ayah yaitu Sayyidina Ali, beliau mengundurkan diri demi keselamatan umat yang bertikai dan sudah terjatuh adiknya yang bernama Sayyidina Husain. Beliau sudah mengatakan, saya tidak pantas untuk merebut tahta dan kekuasaan, nggak apa-apa Muawiyah saja yang memiliki. Tapi Muawiyah masih mengerti tentang keadaan anak khalifah seperti sebelum beliau, yaitu Sayyidina Al-Hasan, yang pintu rumahnya nggak pernah tertutup dan selalu 24 jam terbuka. Tetamu yang datang kepada beliau tidak mungkin pulang dengan tangan kosong, dan tetamu yang datang dengan beliau tidak mungkin tidak disuguhkan apa-apa, sehingga beliau memberikan kafalah ataupun hadiah kiriman setiap bulan atau setiap tahun dengan jumlah yang sangat cukup untuk 1 tahun dan sekiranya. Subhanallah. Entah kenapa pada tahun itu atau bulan itu Muawiyah nggak mengirimkan kiriman. Sayyidina Hasan gundah gulana sebagai manusia. Ya Allah, Muawiyah apa lupa, Khalifah apa lupa nggak ngirimin apa-apa untuk saya, tetamu yang harus kami suguhkan. Dan setiap hari beliau berikan nafkah untuk istri beliau, untuk anak-anak beliau, tetamu beliau. Ternyata nggak kunjung tiba itu hadiah ataupun kafalah yang daripada Muawiyah sebagai khalifah pada saat itu. Apa yang terjadi? Beliau ingin menulis surat. Ini penting bagi antum dan kita semua. Beliau berkehendak menulis surat kepada khalifah, ingin mengingatkan, mungkin lupa, dan ingin menanyakan apa sebabnya tidak dikirim itu kafalah atau bantuan itu atau hadiah itu. Namun tidak terjadi. Sambil dia mengantuk dan tertidur, bermimpi kakeknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bertanya kepada Hasan, Sayyidina Al-Hasan, ya waladi, wahai anakku, apa yang bikin kau gundah gulana? Apa yang kau bikin susah? Apa yang bikin kau susah dan bikin resah dan gelisah ini apa? Kau ingin meminta sesuatu kepada Muawiyah? Kata Sayyidina Hasan,
Iya ya Rasulullah, tapi itu tidak terjadi. Saya urungkan niat saya nggak jadi menulis surat ya Rasulullah. La taf'al ya waladi, jangan kau lakukan itu. Kau bersandar kepada Allah yang maha kuat, kau bersandar kepada Allah yang maha kokoh. Dan Allah atau Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada Sayyidina Hasan dalam mimpinya, dan beliau tatkala bangun dari tidurnya langsung menghafal doa itu, dan isi doanya luar biasa. Dan ini antum boleh baca, khususnya para traveling yang sekarang lagi gundah gulana karena kasus corona, jamaahnya tidak berangkat, ataupun enggak, beneran ini beneran, antum boleh. Saya kan juga pernah merasakan itu. Saya bangun masjid mungkin 3M habis, nggak apa-apa. Saya ceritakan, siapa tahu antum bisa mendoakan, ya kan. Lebih senang lagi minta nomor rekening, gitu kan. Iya. Mungkin 3 miliar lebih saya bangun. Dalam kondisi saya nggak punya, bukan orang yang kaya raya. Pesantren sekarang luar biasa, MM-an yang saya bangun. Tapi kadang kan tukang membutuhkan dana, gajian per minggu, pusing. Tapi tatkala baca doa itu, Masya Allah, ada aja jalan. Coba lihat doanya. Tapi betul-betul berdoa, fahami maknanya. Dan sendirian tatkala sekarang kondisi sibuk, iya kan, keberangkatan gak ada, atau dipecat oleh majikannya, atau mungkin pekerjaan yang sudah makin merosot dan juga mukimin, doribahnya makin tinggi atau pajaknya makin tinggi. Ini kan pusing. Tapi ingat, Allah maha kaya. Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Hasan, ya Hasan, iqra hadzal doa, baca doa ini. Apa doanya? Coba fahami. Antum orang Arab yang ngerti, tapi nanti saya terjemahkan bagi yang tidak mengerti. Allahumma, Allah waqti fi qalbi raja'ak, waqta rajai amman siwak, hatta la arjua ahadan ghairak. Masya Allah, ini saja menggetarkan hati para hadirin. Allahumma ya Allah, ikti fi qalbi, tancapkan di hati sanubariku, tanamkan di batinku ya Allah, raja'ak, hanya mengharapkan padamu ya Allah. Jangan kau lemparkan pengharapanku selainmu ya Allah. Tancapkan di hatiku ya Allah, hanya penuh harapan padamu ya Rabb. Waqta rajai amman siwak, putuskan daripada batinku ya Allah apabila ada pengharapan kepada selainmu ya Rabb. Hatta la arjua ahadan ghairak, sehingga aku tidak berharap kecuali kepadamu. Sehingga aku tidak berharap kepada siapapun ya Allah kecuali kepadamu, walaupun Muawiyah. Kan begitu kira-kira pada saat itu. Allahumma wa ma dha'ufat anhu quwwati wa raghibat anhu raghbati, kemudian wa dha'ufat anhu niyati wa lam tablughu mas'alati wa la yajri ala lisani mimma a'taita ahadan minal awwalin wal akhirin minal yaqin fa khussani bihi ya rabbal alamin. Ya Allah, kelemahan batinku, kelemahan keyakinanku, kelemahan perasaanku, dan tidak munculnya pengharapan dan doa dari lisanku, dan hal itu kau berikan kepada siapapun, baik itu pendahulu ataupun yang akan datang dari hamba-hambamu yang wali, dari hamba-hambamu yang soleh, dari hamba-hambamu yang khusus, minal yakin, dari keyakinan yang kuat yang kau berikan kepada mereka ya Allah. Fa khussani bihi ya rabbal alamin, khususkan aku ya Allah, berikan kepadaku hal itu ya Allah, tancapkan keyakinan itu kepadaku ya Allah, sebagaimana kau berikan keyakinan itu kepada Sayyidina Abi Bakar, kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Uthman, kepada Sayyidina Ali, kepada para habaib, kepada para kiai, kepada kaum salihin. Berikan kekhususan itu, kehebatan itu, dan keyakinan itu padaku ya Allah. Kalau antum baca doa ini, cobalah bahasa Indonesia lah. Kalau bahasa Arab mungkin gak khusus, coba sendirian. Ya Rabb, tanamkan di batin ini keyakinan dan pengharapan penuh padamu ya Allah. Putuskan apabila ada pengharapan terhadap selainmu ya Allah, sehingga aku tidak berharap kecuali kepada Engkau ya Rabb. Kelemahan batinku, kelemahan keyakinanku, itu semua dariku ya Rabb. Namun Kau pernah memberikan keyakinan yang kokoh, yang kuat kepada pendahulu dan pendahulu kami, yaitu orang soleh. Aku memohon padamu ya Allah, berikan keyakinan itu padaku ya Allah. Ya Allah, orang yang paling pelit saja, bisa memberi, apalagi Allah. Orang pelit saja, tapi antum datang sama dia, sedikit mak, 100 real, 10 real saja. Pertama mungkin gak dikasih,
tapi merasa iba 2-3 kali dikasih. Apalagi Allah yang Maha Dermawan. La tas'alanna bani Adam hajatan salilladzi babuhu la tuhjabu salilladzi babuhu la yuhjabu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa banu adama in sa'altahu yaghdabu. Jangan kau meminta suatu hajat kepada anak Adam dan manusia, tapi pintalah kepada zat yang pintu rahmatnya enggak pernah tertutup. Siapa itu? Allah. Allah marah. Allah marah. Atau manusia apabila dipinta sekali, 2 kali, mungkin memberi, 3 kali ditutup pintunya. Tapi Allah tatkala kau tidak meminta kepadanya, Allah yang marah. Subhanallah. Manusia tatkala sering diminta marah, tapi Allah marah tatkala kita tidak meminta kepada Allah, karena kita ada perasaan sombong di hati kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka daripada inilah, antum ini jalannya mencari duit sangat gampang. Dari keberkahan antum cari. Keberkahan antum cari. Ada kisah lagi di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tahu proses yang kedua atau resep yang kedua apa itu? I'timad kepada Allah dengan cara sholat duha, dengan cara berdoa, dan termasuk tawakal kita hadirnya kita di acara sholawatan seperti ini. Masya Allah, ini bentuk kita memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, yakinkan antum bolehlah cap ya, teman-teman antum kerja yang sama, tapi ada yang hadir yasinan setiap minggu, malam Jumat ikut kelompoknya masing-masing yasinan, ada sholawatan dia hadir, ada kiai dia datang sama kiainya. Insya Allah, coba lihat, mungkin hasilnya sama, tapi keberkahan di Indonesia beda. Beda, pasti beda. Apa bedanya? Allah yang berikan beda. Contoh, waktu kita dulu di bangku SD, jumlah santri ataupun jumlah siswa 20 orang, 30 orang, samakan dengan kita, bu gurunya sama, pak gurunya sama. Tapi sekarang bagaimana kita? Ada yang jadi ustaz, ada yang jadi kiai, ada yang jadi pemulung, ada yang jadi dokter, ada yang jadi apalagi DPR, ada yang jadi polisi, ada yang tentara. Kalau kok bisa? Nah ini yang menentukan nasib Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi terkadang sudah dari kecil jalurnya kemana kelihatan. Keberkahan disitulah. Ya, yang kedua, yang ketiga. Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tawallat annid dunya wa qallat dhatu aidi. Apa jawaban Nabi? Aina anta min salatil malaikah wa tasbihil khalaiqil lati biha yurzaqun. Sahabat lagi bertanya, wa madzaka ya Rasulullah? Kata Nabi, yaitu ikhtharus tasbih ataupun membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bahasa Indonesianya kira-kira begini, ya Rasulullah, dunia ini kok gak akrab ya sama saya? Katanya waktu saya di Indonesia, rezeki itu yang banyak di Malaysia. Ternyata di Malaysia diusir-usir ya Allah. Katanya orang, rezeki itu ada di Saudi. Kami ke Saudi banyak utang. Begitulah kira-kira. Katanya sekarang ini lagi musim walet. Walet murah karena ada corona. Sarang walet, tahu sarang walet? Burung walet. Oh, di Pontianak katanya lagi bangkit-bangkitnya sawit. Sementara karet dibuang-buangin. Masya Allah, ternyata sawitnya murah karena tidak berkiblat kepada Amerika, gitu kan? Kira-kira begitulah kira-kira. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kisah sama Nabi. Ya Rasulullah, dunia itu kok gak akrab sama saya. Wa khallat dhatu aidi. Sahabat-sahabat saya yang biasanya dekat dengan saya pada menjauh. Dulu waktu saya sukses, jangankan siang, malam banyak tamu. Giliran saya bangkrut, jangankan malam, siang pun gak ada tamu. Coba pibun tade, napas internet. Kan begitu kira-kira. Waktu kami sukses, jangankan siang, malam penuh tamu. Tapi tatkala kami bangkrut, teman-teman saya pada pergi, jangankan malam, siang pun kosong, nggak ada tamu yang datang. Tapi apa jawaban Nabi As-Sadiqul Masduq yang tahu tentang keadaan dan resep kesuksesan bagi hamba, bagi umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Aina anta min salatil malaikah wa tasbihil khalaiqil lati biha yurzaqun. Mungkin kau salah resep.
Mana ikut andilmu dari sholatnya para malaikat dan tasbihnya para makhluk yang dekat berkatnya Allah berikan rezeki. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu memperbanyak tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yuk kita baca tasbih, doakan mudah-mudahan kaya semuanya, amin. Mudah-mudahan sukses semuanya, amin. Namun sukses yang barokah yang menggiring kita ke ridho Allah dan surganya Allah, amin Allahumma amin. Yuk main hadrah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Rabbi inni ya dha sifatil يا ذا الصفات العالية قائم بالفنا أريد عطية. الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. walhamdulillah ya Rabb wala ilaha illallah. Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Jangan mingkem ibu. Coba lihat kita artinya apa? Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, kita mengatakan hamdalah untuk Allah. Allahu akbar, kita agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kita bertauhid kepada Allah. Allahu akbar, dan kita agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bertahmid, mengatakan hamdalah kepada Allah dan mengagungkan Allah, bertauhid kepada Allah, kemudian kita katakan Allah ya Rabb, aku kok susah sholat ya Allah. Allah ya Allah, rezekiku kok makin jauh ya Allah. Allah ya Allah, istriku kok cerewet ya Allah. Gitu kan kira-kira. Allah ya Allah, suamiku kok nggak pulang-pulang, kemana, mungkin punya terminal lain ya Allah. Nah, kan gitu kira-kira ya kan. Doa dong, makanya jangan mingkem. Gantian baca coba, ayo bareng-bareng. Jangan pakai hadrat dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Ta'taba bil raja waqaftum bidhulli fa'aghithni bilqasdi qabalal madiyah. Allah Allah ya Allah. Allah 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 ya Allah. Subhanallah
والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله رسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi step yang ketiga memperbanyak tasbih. Ada kisahnya pada tahun 2004 kira-kira. Saya itu punya keluarga, nggak apa-apa saya ceritakan. Masya Allah, rumahnya terbakar Pak, karena dia masih ada keturunan Madura, dan terjadilah konflik di Kalimantan Barat sehingga rumahnya ludes habis. Takdir Allah, Allah yang menentukan. Kemudian dia nggak punya apa-apa, jangankan pekerjaan dan kendaraan, rumah pun habis. Kemudian dia telepon sama saya, Habib Toha minta tolong, minta ijazah dong sama Habib Umar, guru saya di Hadramaut di Yaman. Pada saat itu saya berangkat 2003, kejadian ini 2004 kira-kira. Ya 2004 atau 2005 lupa saya. Walhasil di atas 2003 ke atas ya, takut saya bohong, tapi seingat saya seperti itu. Kemudian mintakan doa dong sama beliau, karena kami ini ya Allah susah sekali menanggung orang tua, adik-adik dan anak-anak. Tapi begitulah, saya ngadep sama guru saya Habib dengan bahasa Arab yang masih lemah pada saat itu. Saya dapatkan pesan dari keluarga kami ataupun orang dekat kami, minta pesan dan doa ijazah dari antum. Persis beliau mengatakan apa doanya dan apa yang diinginkannya, kata beliau. Saya bilang lagi, dia begini dan begini Habib, susah sekali dan kepengenlah punya pekerjaan yang barokah. Akhirnya beliau mengijazahkan, boleh diamalkan, nggak apa-apa, mudah-mudahan barokah, amin. Beliau mengatakan baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sebelum sholat subuh. Ya Allah Bib, 100 kali sebelum sholat subuh. Sholat subuh aja ada untung, gimana mau berkah sholat subuh aja ditinggal. Kalau enggak, seandainya bangunnya bersamaan adzan, nggak apa-apa, setelah sholat subuh dibaca itu subhanallah. Ini orang sekarang kayaknya luar biasa, beneran saya nggak bohong. Ini saya di Jeddah ini insyaallah di Jiwaril Haram. Subhanallah, nggak lama daripada itu saya pulang 2008 ya, udah 2006 kira-kira saya pulang dari Yaman 3 bulan dan saya berangkat lagi ke Yaman. Saya kaget, dulunya jangankan mobil, sepeda motor nggak ada, habis. Kemudian dia punya mobil dan dinaikin, dipinjemin ke saya, bukan jemput kami. Beb, yo naik mobil saya kaget, loh ente punya mobil? Alhamdulillah, kan berkat doanya Habib Umar, katanya. Padahal itu yang dijazahkan sama Umar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Saya di Mojokerto kunjungan sama Kiai Mahfud Sobari, insyaallah ma'ruf beliau ini. Beliau adalah sahibul arba'ah, rumahnya besar. Tingkat pertama istri pertama, tingkat kedua istri kedua, tingkat ketiga istri ketiga, tingkat keempat istri keempat. Sahibul arba'ah bukan sahibul madhab arba'ah, tapi karena istrinya
Ibu-ibu nyaut dong. Kok lemes ngomong beginian? Baru cerita, belum sampai titik akhirnya, hanya cerita. Ini paling demen cerita begini nih paling bapak-bapak, dan paling kesel ibu-ibu. Ya, beliau itu sukses, punya pesantren besar, punya sekolah yang sukses, usahanya rumah makannya saja dia dulu sebelum punya Mandiri punya Wong Solo, termasuk yang di sini nih. Insya Allah ikut andil beliau Kiai Mahfuz Sobari, tapi sekarang sudah misah. Subhanallah, Kiai Mahfuz Sobari ini kerjaannya bukan hanya di Indonesia, di Singapura punya usaha, di Malaysia punya usaha. Ternyata saya sholat subuh di santri beliau, di pesantren beliau, sama wiridannya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Teringat saya, oh iya ya, pantas. Coba dibaca. Setahun saja coba. Taruhan dong, catat. Malam ini segini-gini, betul saya setahun akan saya amalkan, insya Allah. Ya kita minta sama Allah, Allah yang maha kaya, Allah yang maha kaya. Masa nggak bisa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Paling enggak 5 menit. Ya, itu. Dan dengar tadi sahabat, tatkala mengamalkan itu, sahabat yang tadinya miskin kaya raya, subhanallah, Nabi ternyata mengajarkan tasbih. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian resep ketiga. Resep yang keempat, saya hanya bercerita, ibu-ibu jangan kesel bu ya, saya bercerita ibu. Ada seorang datang kepada, ini Ustaz Arizona baru mau ketawa ini. Saya belum cerita dah, lah ngangkat ada. Bodoh apa, bu lagi ngiding cerita na bulan. Saya hanya cerita. Ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, anak miskin. Saya ini miskin ya Rasulullah, fakir lagi ya Rasulullah. Tazawwaj, kata Nabi, kawin kau, nikah dia. Kemudian tatkala menikah, kunjungan kepada Nabi lagi, ya Rasulullah, aku masih miskin. Udah kawin nanti, sudah ya Rasulullah, masih miskin Rasulullah. Tazawwaj, kawin lagi. Nah ini bapak-bapak paling senang. Datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, tambah miskin ya Rasulullah. Tadi untuk menafkahi satu aja makin sulit, apalagi dua ya Rasulullah. Masih miskin aja, masih ya Rasulullah. Tazawwaj, kawin lagi. Ibu, ini saya cerita bu, jangan kesel bu ya. Sampai yang ketiga kalinya datang lagi, masih miskin engkau.